Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dengan tema mengalahkan godaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan diri dalam naungan Tuhan, beristirahat di malam hari ini, saya mengajak sahabat Petra untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk membukakan pesan Allah melalui firman-Nya dalam renungan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari Tuhan, hari Minggu ini. Kami sudah berhimpun dalam persekutuan orang-orang percaya untuk menyembah Tuhan dalam ucapan syukur dan puji-pujian, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, memperbarui komitmen kami, dan memanjatkan syafaat kami. Serta Kau utus untuk melanjutkan hidup sebagai berkat dan kesaksian bagi sesama kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya sejenak. Mohon Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema dari renungan malam kita hari ini adalah mengalahkan pencobaan, yang didasarkan pada 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam terjemahan baru edisi kedua Alkitab kita, bahasa Indonesia, kita membaca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ada ujian, godaan, dan pencobaan. Kata Yunani perasmos bisa diterjemahkan salah satu dari ketiganya. Suatu pencobaan, saudara, adalah godaan bila bertujuan menjatuhkan atau menjauhkan kita dari jalan mengikut Kristus. Tapi suatu pencobaan adalah ujian bila bertujuan mendewasakan karakter kita sebagai murid Kristus. Dalam suatu momentum pencobaan, ada dua macam kepentingan. Kepentingan iblis dan kepentingan Allah. Kepentingan iblis adalah menjatuhkan atau menjauhkan kita dari jalan mengikut Kristus. Kepentingan Allah adalah mendewasakan karakter kita sebagai murid Kristus. Kedua hal ini, saudara, terungkap dalam sabda Kristus kepada Simon Petrus, muridnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Saudara, Yesus dari Nazaret sendiri telah mengalami pencobaan demi pencobaan. Iblis menggoda dirinya untuk berbelok dari jalan salib dan menjadi penguasa dunia yang manut kepada iblis dan memanipulasi rakyat jelata.
Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, terjunkanlah dirimu dari bubungan bait suci. Jika engkau mau sujud menyembahku, aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia kepadamu. Saudara, sekali Yesus menuruti godaan iblis, ia akan menjadi raja di raja penguasa dunia, tetapi meninggalkan maksud dan rencana Allah yang menjadi tujuan pengutusan dan kedatangannya di dunia. Bukankah Yesus akan menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosa mereka? Bukankah di dalam Yesus Allah akan menyertai umatnya? Bukankah Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang? Bukankah darahnya akan tercurah sebagai darah perjanjian untuk pengampunan dosa banyak orang? Maka dengan tegas saudara, Yesus berkata kepada si penggoda, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di puncak pergumulannya yang sangat hebat, saudara, Yesus dari Nazaret minta kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi toh saudara, Yesus dari Nazaret meneguhkan hatinya untuk tidak berpaling dari jalan salib, untuk tidak berpaling dari jalan untuk menyelamatkan umat Allah, yakni jalan penebusan bagi banyak orang, jalan pengampunan bagi banyak orang. Maka dalam doanya kepada Sang Bapa, Yesus dari Nazaret berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Saudara, di padang gurun, Yesus telah memutuskan bahwa ia tidak mau menjadi Mesias tanpa salib. Ia telah memutuskan bahwa ia hanya mau menjadi Mesias melalui jalan salib. Di Getsemani, Yesus meneguhkan keputusan yang luar biasa itu. Peristiwa salib adalah puncak dari penderitaan yang teramat dahsyat. Dikhianati, difitnah, ditinggalkan, diserahkan oleh para pemimpin bangsanya sendiri ke tangan penguasa yang tidak mengenal Allah Israel, dianiaya hingga di luar batas peri kemanusiaan. Itulah jalan salibnya. Dan di penghujung dari jalan salib itu, saudara, di puncak penderitaannya, ia menanggung murka Allah yang menyala-nyala atas banyak orang, yakni manusia berdosa dari segala bangsa. Dalam jeritan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terungkap bahwa ia sedang meminum sampai habis isi cawan murka Allah bagi manusia berdosa, supaya manusia berdosa diselamatkan. Betapa dahsyatnya, bukan? Tetapi dengan jalan itu, saudara, lunaslah utang-utang dosa manusia. Utang-utang yang telah memisahkan manusia dari Allah dan membuat hidup manusia ada dalam belenggu dosa, cengkraman kuasa-kuasa jahat, dan bayang-bayang maut atau kematian. Maka setelah itu, dengan jaya ia bersabda, sudah selesai, tetelestai, sudah terbayar lunas. Setelah itu, Yesus dari Nazaret menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa dalam suatu kemenangan yang hilang-bilang. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita tidak sepi dari berbagai pencobaan. Pencobaan bukan sesuatu hal yang istimewa bagi murid-murid Kristus. Untuk itu, kita diajak untuk memandang kepada Kristus, yakni Dia yang telah dicobai dan menang.
Kita diajak untuk meneladani Mesias yang menderita, yang menang dalam ketetapan hatinya untuk setia kepada Allah Bapanya dan menaati kehendaknya. Kita juga diajak untuk datang kepadanya, agar diberinya hikmat, keberanian dan kuasa untuk tetap setia dan taat kepada Allah Bapa kita. Sehingga kita beroleh kemenangan atas pencobaan demi pencobaan. Dalam pada itu saudara, kita memiliki jaminan yang kokoh kuat. Jaminan apakah itu? Bahwa Allah setia untuk menggembleng kita agar kita tumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Allah memang mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan demi pencobaan. Tetapi pencobaan-pencobaan itu, saudara, betapapun beratnya, tidak melampaui kekuatan kita. Allah Bapa kita tidak akan membiarkan itu. Lebih jauh, Allah telah menetapkan bahwa bersama dengan pencobaan itu, dalam perkataan Rasul Paulus, sunto perasmo, bersama dengan pencobaan itu, Allah membuat atau menyediakan solusi atau jalan keluar. Poiese ten ekbasin, Ia membuat atau menyediakan jalan keluar. Jadi, saudara, tiada pencobaan tanpa jalan keluar. Tiada pencobaan tanpa solusi. Dengan perkataan lain, setiap pencobaan ada jalan keluarnya. Setiap pencobaan ada solusinya. Dalam keyakinan kita akan kesetiaan Allah, saudara, kita boleh meminta hikmat, kuasa, dan keberanian untuk tetap setia dan taat. Kita juga boleh meminta hikmat, kuasa, dan keberanian untuk melihat jalan keluar atau solusi atas pencobaan yang sedang kita hadapi. Betapa tidak, saudara? Bukankah melalui iman kepada Yesus Kristus, kita telah dipersatukan oleh Roh Kudus dengan Sang Mesias yang telah menderita lalu berjaya itu? Bukankah dalam persatuan dengan Kristus, kita telah diterima oleh Allah, menjadi orang-orang benar dan diangkat menjadi anak-anaknya? Bukankah dalam persatuan dengan Kristus, Roh Kudus mendiami kita untuk mencurahkan kasih Allah kepada kita? Bukankah dalam persatuan dengan Kristus, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat, kuasa, dan keberanian untuk hidup sebagai murid-murid Kristus? Dan bukankah dalam persatuan dengan Kristus, Roh Kudus membuat pencobaan-pencobaan itu sebagai sarana untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita semakin serupa dengan karakter Kristus? Saudara, dalam pencobaan demi pencobaan yang kita hadapi, kita diajak untuk menghayati iman kita kepada Allah yang hidup dan benar, Allah Trinitas. Kita diajak untuk meyakini kesetiaan Allah Bapa kita. Kita diajak untuk memandang Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Guru Agung kita. Dan kita diajak untuk mengalami pembentukan oleh Roh Kudus, agar kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Dengan kebenaran ini, saudara, kita tidak memberi tempat kepada iblis atau kesempatan kepada si jahat, si penggoda itu, untuk mengintimidasi dan mengalahkan kita. Dengan kebenaran ini, saudara, kita akan terus bergerak maju, terus berjalan di jalan Tuhan, jalan murid-murid Kristus, jalan kemenangan yang sejati. Kita ingat syair lagu, "Oh Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya." Terpujilah Allah. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu barang sejenak. Biarlah kiranya pesan firman-Mu boleh tertanam dan berakar di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Biar
kami boleh terus menjalani hidup kami sebagai murid-murid Kristus dalam kehadiran Roh-Mu yang memimpin kami sebagai murid-murid Kristus dan menikmati kasih-Mu, kasih Allah Bapa kami. Kami menyerahkan istirahat kami dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun besok dengan penuh sukacita menyambut berkat-berkat di hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus,